Baik, minggu lalu kita ada tugas kedua ya. Tugas kedua nanti dimasukkan penilaian untuk ujian akhir semester ya, atau UAS. Ada tugas, kemudian ada nilai UAS. Jangan lupa yang belum mengumpulkan ya. Ada Karisa, Muara, sama Mufli. Ini masih mahasiswa aktif di teknik industri atau sudah pindah? Atau Yang memang belum Karisa, mengumpulkan? yang Karisa udah nggak di UNS, Pak. Karisa sudah enggak ya? Yang lain bagaimana? Muara, dia sama Aktif, Pak. aktif ya? Kalau ada atau mungkin belum hadir, nanti bisa diingatkan ya untuk mengumpulkan di classroom. Baik, kita lanjutkan untuk minggu lalu, minggu sebelumnya, minggu sebelumnya masih ingat kita sampai turunan A, B sudah ya kalau tidak salah. Ada yang masih ingat? Sudah ya, sepertinya. Atau kita coba ulas sekilas mengenai turunan. Kita dulu sempat mau berdiskusi mengenai tali busur dan garis singgung ya. Ada tali busur, ada garis singgung. Kalau tali busur berarti garis yang menghubungkan dua buah titik pada kurva. Jadi kita punya kurva yang berwarna hitam ini, ada dua titik P dan Q. Nah, garis yang berwarna biru yang menghubungkan dua titik, garis lurus ya. Ini adalah tali busur. Kemudian biasanya yang paling penting untuk diperhatikan adalah kemiringan dari tali busur. Jadi kemiringannya berapa dicari dengan menggunakan rumus delta Y per delta X. Perubahan terhadap sumbu Y dibagi dengan perubahan terhadap sumbu X. Atau Fx min Fa dibagi X min A. Kalau dua titiknya A, Fa dan X, Fx. Kemudian ketika dua titik P dan Q ini bergerak menjadi satu, jadi Q mendekati P, cukup dekat sekali, maka tali busur yang tadinya menghubungkan dua titik akan berubah menjadi garis singgung yang menyinggung di satu titik pada kurva. Nah, untuk menentukan kemiringan dari garis singgung adalah limit dari kemiringan tali busur. Ya, jadi tinggal tambah limitnya saja. Limit X mendekati A, Fx min Fa dibagi X min A. Ini sudah ya, kemudian dulu sudah kita bahas kecepatan dan percepatan. Kecepatan tidak lain merupakan kemiringan dari tali busur ya. Kecepatan rata-rata adalah kemiringan dari tali busur. Kalau kita perhatikan rumusnya sama, delta S per delta T, jarak dibagi waktu. Sementara ada istilah lain yaitu kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat tidak lain merupakan limit dari kecepatan rata-rata atau limit dari kemiringan tali busur ya. Jadi kecepatan rata-rata berkorelasi dengan kemiringan tali busur, sementara kecepatan sesaat berkorelasi dengan limit dari kecepatan rata-rata atau kecepatan sesaat. Ini juga sudah. Kemudian derivatif B atau turunan atau definisi dari turunan juga sudah ya. Jadi turunan tidak lain merupakan kecepatan sesaat. Jadi turunan kalau kita lihat rumusnya limit dari delta Y per delta X ya. Ini kan rumusnya sama dengan kecepatan sesaat atau sama dengan kemiringan garis singgung. Jadi turunan tidak lain merupakan kemiringan dari garis singgung yang menyinggung di satu titik pada suatu kurva dan tidak lain merupakan kecepatan sesaat. Jadi rumusnya sama. Kita perhatikan F absen A ini kan turunan dari fungsi F di titik A. Kita lihat ketika rumus ini adalah rumus kemiringan garis singgung, ini rumus kecepatan sesaat, ini adalah rumus turunan atau derivatif. Kita lihat sama ya. Sehingga
Jangan sampai lupa bahwa turunan merupakan konsep dari kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat. Kalau dulu kan kita di SMA menghitung turunan langsung dari rumus yang diberikan ya. Kalau kita punya fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 9, turunannya ya langsung kita turunkan 2x min 8. Tetapi bagaimana rumusnya diperoleh? Ternyata turunan diperoleh dari konsep kemiringan garis singgung atau kecepatan sesaat. Ya, rumusnya limit fx min fa per x min a, x mendekati a. Nah, sehingga kalau kita cari turunan dari suatu fungsi, berdasarkan definisi dari turunan, yaitu limit dari, kalau kita pakai rumus h mendekati 0, fa plus h min fa dibagi h. H ini kan selisih x min a ya. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita peroleh sama ya, 2a min 8. Ini juga sudah ya, sudah kita pelajari. Persamaan garis singgung juga sudah atau belum? Nanti kalau ada yang terlewat materinya, saya diingatkan ya. Persamaan garis singgung rumusnya kan Y. Kalau dulu di SMA kan Y min FA sama dengan M kali X min A. Nah, M ini ternyata bisa kita ganti dengan F absen A. Mengapa? Karena sudah kita jelaskan tadi bahwa antara turunan, kemiringan garis singgung atau M, kecepatan sesaat atau V sama rumusnya. Sehingga ketika kita mempunyai soal tetapi belum diketahui kemiringannya berapa atau M-nya berapa, kita bisa mencari melalui turunan. Nah, ini contohnya juga sudah ya. Kemudian penerapannya biasanya di bidang fisika untuk menganalisis pergerakan suatu partikel ya yang bergerak secara lurus. Sehingga ada istilah velocity dan speed. Kalau velocity itu kecepatan yang masih memperhatikan arah. Jadi kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Tanda untuk arahnya ya. Jadi makanya kecepatan di sini nilainya bisa negatif. Misalkan di sini kita peroleh min 1/9. Nah, ini berarti arahnya misalnya ke kiri. Kalau speed, ini harga mutlak dari velocity. Jadi speed ini sudah tidak memperhatikan arah. Baik ke kanan atau ke kiri, yang diperhitungkan hanya kecepatannya berapa. Ya, sehingga kecepatan di sini kita lihat kecepatan sesaat ya. Ini kan turunan pertama pada saat T sama dengan 2. Ketika partikel sudah berjalan 2 detik, kecepatan sesaatnya berapa? Dicari melalui turunan pertama, kita peroleh min 1/9. Sehingga velocity atau kecepatan setelah 2 detik adalah min 1/9 meter per detik. Speednya harga mutlak dari kecepatan, harga mutlak dari min 1/9 sama dengan 1/9. Jadi ini diingat-ingat ya, antara velocity dengan speed berbeda. Kemudian contoh yang lain juga sudah. Nah, sekarang kita coba masuk ke derivatif C. Ini turunan sebagai fungsi. Nah, ini tidak perlu, nanti bisa dibaca sendiri ya. Coba kita ini juga sudah notasi turunan. Nah, notasi ini kita masuk sini saja. Notasi turunan ada beberapa notasi ya. Jadi biasanya pakai absen, F absen X. Kalau kita punya kurva Y sama dengan Fx, turunan pertama dari kurva ini bisa F absen, bisa Y absen, bisa dy per dx, bisa df per dx, ya, atau bisa seperti ini, d besar Fx, atau dx Fx. Jadi ini adalah notasi-notasi untuk turunan. Kalau dulu mungkin yang kita kenal hanya satu notasi saja ya, F absen atau Y absen atau dy per dx. Ternyata ada notasi lain yang biasanya bisa digunakan untuk merepresentasikan turunan. Nah, kita masuk ke fungsi diferensiabel. Nah, ini tidak usah ya.
Nanti bisa dibaca-baca sendiri, kita langsung ke derivatif D turunan tingkat tinggi. Nah, sebelumnya kita hanya membahas turunan pertama. Kalau turunan tingkat tinggi berarti ada turunan pertama, ada turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya ya. Turunan kedua itu berarti turunan pertama dari turunan pertama. Turunan ketiga berarti turunan kedua dari turunan pertama, dan seterusnya. Nah, notasinya juga sudah kita kenal ya. Y double absen atau F double absen atau D2Y per DE kuadrat. Kalau turunan ketiga ya berarti Y triple absen, F triple absen atau D3Y per DX pangkat 3. Kalau turunan ke N secara umum berarti ya DNY per DX pangkat N. Nah, kalau F absen sudah kita bahas di awal, turunan pertama menunjukkan kemiringan dari grafik F ya, kemiringan. Kemiringan dari garis singgung di titik tertentu ya. Berarti turunan pertama atau F absen ini menunjukkan kemiringan dari kurva F. Sedangkan turunan kedua menunjukkan pergerakan dari kemiringannya. Jadi kemiringannya bisa bergerak ya. Yang tadinya kemiringannya tinggi bisa berubah menjadi rendah atau sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara turunan pertama dengan F. Nanti juga kita lihat hubungan antara turunan kedua dengan F. Karena turunan pertama dan turunan kedua ini penting ketika nanti kita belajar mengenai penggunaan dari turunan ya untuk mencari titik maksimum, titik minimum. Sehingga nanti ada istilah maksimum lokal, minimum lokal, maksimum global, minimum global. Baik, kita perhatikan satu-satu dulu hubungan turunan pertama dengan fungsi F. Kita perhatikan F absen turunan pertama ini kan nilainya bisa lebih besar dari 0 atau positif, bisa lebih kecil dari 0 atau negatif, atau bisa juga sama dengan 0. Itu ya. Jadi turunan pertama, kalau nilainya positif atau lebih besar dari 0 pada suatu interval, maka kurva F-nya ini naik pada interval tersebut. Sebaliknya, jika turunan pertamanya negatif atau lebih kecil dari 0, maka F turun. Nah, ini sejalan dengan konsep turunan dengan kemiringan garis singgung ya, atau kemiringan kurva. Jadi turunan pertama itu menunjukkan kemiringan dari kurvanya. Kalau turunan pertamanya positif, berarti kan kemiringannya positif. Diingat kalau kemiringannya positif itu kan berarti garis singgungnya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ya. Atau kita lihat biar mudah pada grafik ini ya, yang sebelah. Nah, ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini kan grafik dari kurva F ya, Y sama dengan Fx, kurvanya seperti ini. Nah, ini kan ada yang naik, ada yang turun, kemudian naik lagi. Nah, kita perhatikan pada interval ini, di mana grafiknya naik, ini kan garis singgung di semua titik pada interval ini kan pasti naik. Ya, garis singgungnya kan pasti dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, ketika garis singgungnya dari kiri bawah ke kanan atas, ya, atau diagonal dari kiri ke kanan, dari kiri bawah ke kanan atas, ini berarti kan garis singgungnya positif nilainya. Sehingga otomatis grafiknya juga naik. Sehingga ketika turunan pertama nilainya positif, berarti kan kemiringan garis singgungnya positif, berarti kurvanya naik. Sehingga kita simpulkan jika turunan pertama positif, maka F naik pada interval tersebut. Jadi nanti bisa dicek turunan pertama dari fungsi Y sama dengan Fx di interval ini dan di interval ini pasti nilainya positif. Tetapi nanti kalau kita cek turunan pertama pada interval yang di tengah,
ini kan grafiknya turun. Otomatis semua garis singgung pada titik-titik di kurva ini, dia bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, jadi garis singgungnya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, ketika garis singgungnya dari kiri atas ke kanan bawah, otomatis nilai M atau kemiringan garis singgungnya negatif. Ya, bisa -1, -1,5, -2. Nah, karena kemiringan garis singgung berkorelasi dengan turunan pertama, maka ketika turunan pertama negatif, otomatis M-nya atau kemiringan garis singgungnya negatif, otomatis F-nya turun. Ya. Nah, jelas ya, ini hubungan antara turunan pertama dengan F. Jadi ketika turunan pertama positif, fungsinya pasti naik. Ketika turunan pertamanya negatif, fungsinya pasti turun. Nah, bisa diperhatikan yang sebelah kiri ini adalah kurva dari F absen X atau turunan pertama. Nah, kita perhatikan hubungan antara F absen dengan F. Yang sebelah kiri ini adalah turunan pertama, yang sebelah kanan ini adalah kurva F-nya. Tadi kan turun pada interval dari -1 sampai sini ya. Ya, dari -1, ini harusnya 1 ya di sini ya, dari -1 sampai 1. Kita perhatikan kurva F pada interval dari -1 sampai 1, ini satunya harusnya sampai sini, titik potong ini. Dia kan kurvanya turun. Nah, kita perhatikan ketika kurvanya turun, F absen X atau turunan pertamanya pasti negatif. Nah, ini kan dari interval -1 sampai 1 dia di bawah sumbu X, ya, negatif. Sementara ketika F-nya naik di sebelah kiri dan di sebelah kanan, karena kurvanya naik, pasti turunan pertamanya atau nilai F absen X-nya positif. Nah, kita perhatikan di sebelah kiri dan di sebelah kanan kan di atas sumbu X, nilainya positif. Jadi kesimpulannya, ketika turunan pertama positif, pasti kurvanya naik. Ketika turunan pertamanya negatif, pasti kurvanya turun. Ingat-ingat ya, jangan sampai terbalik. Nah, ini kita perhatikan ada kurva F kan ya sama dengan Fx yang berwarna merah ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, dia memiliki titik maksimum lokal dan titik minimum lokal. Ya, kita perhatikan ini kan dia naik, kemudian turun. Kemudian turun, kemudian naik. Nah, di titik X sama dengan -1, ini dinamakan titik maksimum lokal. Di titik X sama dengan 1, ini dinamakan titik minimum lokal. Nanti ada istilah lain, minimum global dan maksimum global. Kalau minimum global ya berarti dia minimum di antara semua titik ya. Tapi kalau ini kita sebut saja maksimum lokal di X sama dengan -1 dan minimum lokal di X sama dengan 1. Nah, nanti ada hubungannya cara mencari maksimum lokal. Kita perhatikan ketika grafiknya naik kemudian turun. Ketika turunan pertamanya positif kemudian negatif. Sementara titik minimum lokal grafiknya pasti turun dulu kemudian naik. Turunan pertamanya negatif dulu kemudian berubah menjadi positif. Itu ya. Ini hubungan antara kurva F dengan turunan pertama. Nah, sekarang hubungan antara turunan kedua dengan kurva F. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya. Kalau turunan pertama tadi menentukan kemiringan dari grafiknya, ya, apakah grafik atau kurvanya naik atau turun. Sementara turunan kedua ini untuk menentukan kurvanya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dari gambar sebelah kiri dan kanan, sebelah kiri ini kan dia cekung ke atas. Yang sebelah kanan ini cekung ke bawah. Ya.
Atau dulu istilahnya kan terbuka ke atas, ini terbuka ke bawah. Masih ingat ya? Nah, ternyata untuk menentukan apakah suatu kurva dia memiliki kecenderungan ke atas atau cekung ke bawah, bisa menggunakan turunan kedua. Kalau turunan pertama tadi untuk menentukan pada interval tertentu grafiknya turun atau naik, sementara turunan kedua F double absen untuk menentukan apakah kurvanya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, kita perhatikan jika F double absen atau turunan kedua nilainya positif atau lebih besar dari 0 pada suatu interval, ya, maka kemiringan F-nya naik, kemiringan F-nya naik sehingga F cekung ke atas pada interval tersebut. Nah, ini yang sebelah kiri ya. Ini kalau kita perhatikan F double absen yang gambar sebelah kiri, ini kan kemiringannya mengalami kenaikan. Yang tadinya dia ke bawah negatif ya. Ini kan kemiringannya negatif, misalkan min 1 berubah menjadi misalkan 1, ini berubah menjadi 2. Jadi kemiringannya naik. Jadi kalau misalkan kita naik gunung, itu kan ada lereng yang landai, ada lereng yang terjal ya. Nah, ini kemiringannya naik. Yang tadinya dia turun, kemudian naik. Nah, ini semakin naik. Jadi kemiringannya mengalami kenaikan. Ini terjadi ketika turunan keduanya positif atau F double absen lebih besar dari 0. Ya, jadi bisa diibaratkan atau dibayangkan kita sedang mendaki gunung ya. Nah, ini ternyata kemiringannya naik, ini artinya turunan keduanya positif. Jadi ketika turunan keduanya positif, F double absen X lebih besar dari 0 pada suatu interval, kemiringannya naik. Yang tadinya landai kemudian semakin terjal. Sehingga pada kondisi ini F cekung ke atas ya, ini ya, cekung ke atas. Ya, karena kemiringannya naik kan berarti cekung ke atas. Sementara yang kedua, jika turunan kedua nilainya negatif atau F double absen lebih kecil dari 0 pada suatu interval, maka kemiringan F turun. Nah, ini berarti seperti kita naik kemudian turun gunung ya. F cekung ke bawah. Nah, ini gambar yang sebelah kanan. Kalau kita perhatikan ini kan tadinya terjal ya. Ini ketika mendaki gunung kan ini terjal sekali ini. Kemudian semakin ke atas kan dia semakin landai. Kita lihat kemiringannya yang tadinya terjal sekarang menurun. Nah, kemudian setelah sampai puncak kan dia menurun. Nah, ini kemiringannya mengalami penurunan ya. Sehingga bisa dikatakan ketika pada kasus ini turunan keduanya negatif atau F double absennya lebih kecil dari 0, terjadi penurunan pada kemiringan. Jadi kemiringan dari fungsi F mengalami penurunan sehingga kurvanya cekung ke bawah. Ya. Yang sebelah kiri cekung ke atas, turunan kedua positif. Yang sebelah kanan cekung ke bawah, turunan kedua negatif. Bisa dipahami ya. Jadi ini hubungan antara kurva F dengan turunan kedua. Jadi turunan kedua merepresentasikan perubahan dari kemiringan. Ketika turunan kedua positif, berarti kemiringannya naik. Ketika kemiringannya naik, berarti kurvanya cekung ke atas. Karena kemiringannya yang tadinya landai semakin terjal. Sementara jika turunan kedua negatif, berarti kemiringannya mengalami penurunan. Yang tadinya terjal menjadi landai, sehingga kurvanya cekung ke bawah. Jadi dibedakan hubung antara turunan pertama dan turunan kedua ya. Ternyata masing-masing memiliki peranannya masing-masing, memiliki kegunaan masing-masing.
Turunan pertama untuk menentukan kurvanya naik atau turun. Nah, ketika kurvanya naik kan bisa jadi naiknya terjal atau naiknya landai. Nah, itu ditentukan oleh turunan kedua yang menentukan apakah kurvanya bentuknya cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nah, sekarang kita lihat contoh. Nah, ini, kalau contoh satu ini gampang ya. Kita punya kurva fx sama dengan x pangkat 3 min x. Tentukan turunan kedua. Untuk menentukan turunan kedua kan berarti dicari dulu turunan pertama. Turunan pertama dari x pangkat 3 min x kan 3x kuadrat min 1. Nanti diturunkan lagi menjadi 6x. Nah, biasanya ini kalau 6x ini kan kita langsung menggunakan rumus turunan. Sementara kalau kita lihat di atas tadi, berdasarkan definisi dari turunan, nah turunan kedua ini ya berarti limit dari delta Y per delta X ya. Tapi F-nya F absen. Kalau F absen X kan Fx plus H min Fx. Nah, karena yang dicari turunan kedua, F double absen, berarti di sini berubah menjadi F absen X plus H min F absen. Sama ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Ini tidak, ini sudah yang di atas tadi ya. Cekungan, cekung ke atas, cekung ke bawah dari turunan kedua. Carilah semua turunan fungsi f yang didefinisikan oleh fx sama dengan, ini gampang ya. Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, ini lama-lama turunan tingkat tinggi kan pasti kalau fungsinya polinomial pasti habis ya. Semakin lama turunan tingkat tingginya akan mendekati 0. Nah, sekarang kita hubungkan dengan konsep kecepatan. Kalau di pembahasan sebelumnya, sampai turunan pertama kita hanya membahas ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata rumusnya kan delta Y per delta X atau delta S per delta T, yaitu jarak dibagi waktu. Kemudian kecepatan sesaat adalah limit dari kecepatan rata-rata. Nah, ketika kita membahas turunan tingkat tinggi secara spesifik turunan kedua, maka ada istilah lain yaitu percepatan. Jadi ada jarak, ada waktu, ada kecepatan. Nah, ketika sudah masuk ke konsep turunan tingkat tinggi, turunan kedua ada percepatan. Percepatan adalah perubahan dari kecepatan. Seperti kalau kita naik motor, misalnya kecepatannya konstan 60 km per jam. Konstan ya. Jadi dari rumah sampai kampus misalkan kecepatannya konstan 60 km per jam. Ini berarti tidak ada percepatan atau percepatannya sama dengan 0 karena kecepatannya konstan. Tetapi kalau misalkan dari rumah ke kampus kecepatannya berubah naik ya. Misalkan tadinya 5 km per jam berubah menjadi 10, berubah menjadi 15, menjadi 20 ada kenaikan. Ada kenaikan perubahan kecepatan. Nah, ini berarti percepatannya positif. Tapi kalau misalkan turun, tadinya 60, kecepatannya diturunkan jadi 50, 40, 30. Nah, ini kan ada perubahan kecepatan ke bawah ya. Ini berarti percepatannya turunnya negatif. Nah, ini adalah percepatan atau acceleration. Kalau kecepatan kan velocity. Harga mutlak dari velocity, speed ya. Nah, percepatan atau acceleration merupakan turunan dari kecepatan. Jadi kalau kecepatan turunan dari jarak, maka percepatan turunan dari kecepatan. Kita lihat rumus dari V ini kan ds per dt atau S absen T ya. Turunan pertama dari jarak atau posisi. Sementara percepatan yang dinotasikan dengan A adalah turunan dari kecepatan atau V absen T.
karena turunan pertama dari kecepatan, sementara kecepatan adalah turunan pertama dari jarak, maka percepatan ini juga bisa direpresentasikan sebagai turunan kedua dari jarak. Ya. Karena V sama dengan S absente, sementara A adalah F absente, maka A juga sama dengan S double absente. Ini ya. Atau dalam notasi lain, A sama dengan dB per dt sama dengan D2S per dt kuadrat. Nah ini A kan tadi bisa positif, bisa negatif, bisa sama dengan 0 ya. Kalau A sama dengan 0, percepatannya sama dengan 0 kan berarti tidak ada percepatan. Ini berarti tidak ada perubahan kecepatan atau kecepatannya konstan. V-nya konstan. Jadi kalau kita naik motor melaju ya 60 km per jam terus ya, tidak naik, tidak turun. Kalau percepatannya nilainya positif, A lebih besar dari 0, ini berarti V bertambah. Ada kenaikan kecepatan. Jika percepatannya negatif atau A lebih kecil dari 0, berarti ada pengurangan atau penurunan kecepatan atau V-nya berkurang. Ini mudah dipahami ya, gampang ya. Nah, karena laju partikel pada T adalah, nah ini laju ini speed tadi ya. Jadi kalau velocity itu adalah kecepatan, sementara speed adalah laju. Kalau velocity kecepatan kan masih memperhatikan arah, sehingga nilainya bisa positif, bisa negatif. Tetapi kalau laju atau speed, dia nilainya selalu positif, karena dia tidak memperhatikan arah lagi. Baik ke kanan atau ke kiri, yang dilihat hanya kecepatannya saja. Hanya laju atau speednya saja. Harga mutlak dari V. Nah ini diperhatikan baik-baik untuk bagian ini. Karena nanti akan kita terapkan pada contoh 1. Ini ya. Kita perhatikan dulu ya. Ada kecepatan, ada percepatan. Tadi kita sudah membahas jika A positif, V bertambah. Jika percepatannya nilainya positif, kecepatannya bertambah. A negatif, kecepatannya berkurang. A sama dengan 0, tidak ada perubahan kecepatan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Jika V lebih besar sama dengan 0, ini laju ya, laju partikel itu tidak memperhatikan arah lagi. Laju itu harga mutlak dari V. Jika V lebih besar sama dengan 0, ya, V lebih besar sama dengan 0, A lebih besar dari 0, berarti ada, ya. Ingat, V ini nilainya bisa positif, bisa negatif. Ya. Kalau positif, misalkan bisa, kalau V lebih besar sama dengan 0, nah ini kebetulan V-nya positif ya. A-nya kecepatannya juga lebih besar dari 0, berarti lajunya bertambah. Jika V lebih besar sama dengan 0, A lebih kecil dari 0, laju berkurang. Nah ini bisa dipahami dengan baik ya, mudah ya. Nah sekarang jika V-nya lebih kecil sama dengan 0, ini kebalikan dari yang di atas. Karena ketika V lebih kecil sama dengan 0, berarti kan arahnya negatif ya, ke kiri. V negatif lebih kecil sama dengan 0, A-nya positif, berarti laju berkurang. Ya, laju berkurang. Ini karena V-nya negatif ya. Kalau V-nya negatif, ya, V-nya negatif, sementara percepatannya lebih besar dari 0, ada kenaikan kecepatan. Nah, ini lajunya berkurang. Ingat, laju adalah harga mutlak dari V. Jika V lebih kecil sama dengan 0, A-nya lebih kecil dari 0, nah ini lajunya justru bertambah. Nah ini bisa dibayangkan ya, nanti bisa dibayangkan di
garis bilangan di sebelah kiri. Karena kalau kita punya, nah, coba kita gambar ya. Misal kita punya garis bilangan ya. Ini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini kan min 1, min 2, min 3. Ini kalau garis bilangan, ke kanan itu kan semakin besar, ke kiri kan semakin kecil. Ya. Ini kalau diperhatikan tandanya positif negatif. Kalau kecepatan kan bisa positif, bisa negatif. Kalau ke kanan semakin besar, ke kiri kan semakin kecil. Nah, beda konsepnya dengan laju. Karena laju itu adalah harga mutlak dari V, nilainya selalu positif, berarti kan yang sebelah kiri ini kan di harga mutlak, jadi positif semua. Kalau yang sebelah kiri ini jadi positif semua, min 1 jadi 1, min 2 jadi 2, min 3 jadi 3, berarti kan ke kanan semakin besar, ke kiri semakin besar. Ya, ada perubahan ya. Kalau yang ke kanan, baik harga mutlaknya tidak berpengaruh. Semakin besar, di harga mutlaknya kan juga semakin besar. Tetapi kalau yang negatif ke kiri, tanpa harga mutlak dia semakin kecil, ketika dikasih harga mutlak berubah menjadi laju semakin besar. Ya. Nah, ini bisa dibayangkan ya mengapa ketika V lebih kecil sama dengan 0, A lebih besar dari 0, lajunya justru berkurang. Ketika V lebih kecil sama dengan 0, percepatannya negatif, lajunya justru bertambah. Nah, sekarang kita bahas untuk hari ini 1 jam ya, untuk yang sinkronus. Kita bahas contoh terakhir saja, ini contoh 1, nanti untuk berikutnya di pertemuan selanjutnya ya, minggu depan. Coba kita bahas dulu contoh 1 dengan memperhatikan hubungan antara kecepatan dan percepatan. Jadi diingat istilahnya ya, ada kecepatan, velocity, nilainya bisa positif, bisa negatif, dinotasikan dengan V. Ada laju, laju itu adalah speed, harga mutlak dari V, nilainya selalu positif. Ada A, percepatan, bisa positif, bisa negatif. Nah, ini adalah hubungan antara kecepatan, percepatan, dan laju. Laju itu speed, ya, harga mutlak dari kecepatan, harga mutlak dari V. Kita perhatikan di sini, misalkan kita punya posisi suatu partikel yang bergerak pada persamaan, yang bergerak pada garis lurus ya. Kemudian posisinya dirumuskan dengan posisi atau jarak ST sama dengan T pangkat 3 min 6T kuadrat plus 9T. Jadi posisi atau jarak dari partikel ini ditentukan oleh waktu. Jadi waktu berjalan, jaraknya juga mengalami berubah. S jarak atau posisi dalam meter, T dalam detik. Tentukan kecepatan pada waktu T. Nah, ini yang poin A dulu, misalkan kecepatan pada waktu T. Berarti yang cara mencarinya bagaimana? Untuk mencari kecepatan pada waktu T. Ada yang bisa memberi jawaban, pendapat, cara mencarinya bagaimana kecepatan pada waktu T? Diturunin bukan, Pak? Ya, diturunin ya. Ya. Karena tadi V adalah turunan pertama dari S. Kalau percepatan, turunan pertama dari V. Nanti kita lihat kalau kita sudah punya rumus posisi, rumus jarak, S, kecepatan ya berarti dicari VT. VT kan S absen T. Sehingga VT sama dengan S absen T sama dengan 3T kuadrat min 12T plus 9. Gampang ya. Kemudian coba yang B. Nanti semakin bawah semakin susah ya. Yang B, berapa kecepatan
Ini coba tanpa melihat di classroom ya, tanpa melihat apa namanya jawaban yang di bawah. Berapa kecepatan setelah 2 detik, setelah 4 detik? Nah, ini kan berarti yang dicari berapa kecepatan setelah 2 detik, setelah 4 detik. Ini berarti yang dicari adalah kecepatan sesaatnya ya, atau V ya. Berarti tinggal dimasukkan saja. V2 sama dengan, dimasukkan ke rumus VT-nya. V4 sama dengan. Nah, ini kita perhatikan kecepatan nilainya bisa positif, bisa negatif. Ya, bisa positif, bisa negatif. Karena memperhatikan arah. Positif berarti ke kanan, negatif berarti ke kiri. Kemudian kapan partikel tersebut berhenti? Nah, ini juga gampang ya cara mencarinya. Partikel berhenti kan ketika tidak ada kecepatan. V-nya sama dengan 0. Sehingga dicari saja. Dicari T ketika VT sama dengan 0. Ini kan tinggal disama dengan 0. Kita sudah punya rumus VT. 3T kuadrat min 12T per 9 sama dengan 0. Ini ternyata bisa difaktorkan. Ternyata VT sama dengan 0 ketika T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Nah, coba dibayangkan kalau kita naik motor, kecepatan sama dengan 0 itu ketika apa? Coba kita misalkan, kita bayangkan kita bergerak sepanjang garis lurus ya. Jadi tidak belok ke kanan, tidak belok ke kiri. Jadi hanya sepanjang garis lurus. Ada yang bisa menjawab? Ketika kita misalkan berjalan, bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor ya, tetapi dibayangkan hanya pada garis lurus. Itu kecepatannya sama dengan 0 ketika apa? Ada yang bisa memberi pendapat? Kecepatannya sama dengan 0 ketika kita, ada yang tahu? Salah, nggak apa-apa ya. Ngerem, Pak. Ya, Ngerem ngerem itu ketika, ya, ngerem itu ketika apa? Ketika Ini kan misalkan kita bergerak ya, bergerak ke kanan nih. Hanya garis lurus saja ya, jadi jalannya itu hanya lurus. Nah, kita ngerem kan ketika kita mau balik arah ya, mau berbelok kan. iya, Ya, ya, ketika kita mau berbelok kan pasti kita mengerem kemudian berbelok ke kiri. Nah, pada saat berbelok di sini, ini posisinya, ini kan kecepatannya sama dengan 0. Itu ya. Jadi ketika kita bayangkan partikel yang bergerak sepanjang garis lurus, kecepatan sama dengan 0 itu ketika dia berbelok yang tadinya ke kanan ke berbelok ke kiri. Nah, pada titik beloknya ini kecepatannya pasti sama dengan 0. Itu ya. Nah, makanya nanti ketika disuruh menggambar pergerakan partikel harus bisa ya. Kapan dia berbelok ya. Nah, ini kan dia misalkan di awal dia ke kanan. Di T sama dengan 1 ya. Di T sama dengan 1 dia berbelok ke kiri. Kemudian dia di T sama dengan 0 dia di T sama dengan 3 ya. Dia berbelok lagi ke kanan. Jadi di T sama dengan 1 dan di T sama dengan 3 pada T sama dengan 1 dan pada T sama dengan 3 ternyata kecepatannya sama dengan 0. Berarti kalau kita gambar pergerakan partikelnya pasti dia berbelok karena kecepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat kapan partikel bergerak ke depan atau ke kanan misalkan ya arah positif. Ya berarti tinggal dicari ini ya kapan partikel bergerak ke depan arah positif berarti kan ketika VT-nya lebih besar dari 0 ya.
Karena V kan bisa positif, bisa negatif. Positif ketika dia bergerak ke kanan atau bergerak ke depan. Negatif ketika bergerak kiri atau bergerak ke belakang. Tinggal dibayangkan saja kanan, kiri, atau depan, belakang. Nah, ini partikel bergerak ke arah positif ketika VT-nya kecepatannya lebih besar dari 0. Sehingga kan ketika, nah ini difaktorkan, menggunakan garis bilangan ya, nanti bisa dicek tanda positif ini di T kurang dari 1 dan di T lebih besar dari 3. Dan negatif di tengah, T antara 1 dan 3. Nah, sehingga ketika kita gambar pergerakan partikelnya, kita lihat ini ya, ketika T kurang dari 1, nah ini kan arahnya positif, dia ke kanan. Kemudian ketika T antara 1 sampai 3, dia bergerak ke kiri. Nah, ketika bergerak ke kiri ini kan berarti V-nya negatif. Kemudian ketika T lebih besar dari 3, nah ini dia bergerak ke kanan lagi. V-nya positif lagi. Kemudian kita lihat, tentukan total jarak perjalanan partikel selama 5 detik pertama. Nah, ini yang diperhatikan total jarak ya. Total jarak. Bukan perpindahan. Beda ya antara perpindahan dengan jarak. Jadi kalau misalkan kita naik motor dari rumah ke kampus. Misalkan misalkan jarak antara rumah dengan kampus 2 km ya. Kalau misalkan kita pulang pergi dari rumah ke kampus kemudian ke rumah lagi, sementara jarak dari rumah ke kampus 2 km, berarti total jarak perjalanan berapa? Dari rumah ke kampus ke rumah lagi. Berapa? Total jaraknya ya gampang ya, 4 km kan ya. Dari rumah ke kampus 2 km, dari kampus ke rumah 2 km. Nah, ini adalah jarak. Total jarak perjalanannya. Sementara kalau perpindahan, meskipun kita melakukan perjalanan dari rumah ke kampus, ke rumah lagi, perpindahannya sama dengan 0. Ya, jadi tidak dihitung jarak perjalanan, tapi hanya perpindahan. Kita di rumah, akhirnya di rumah lagi, berarti kan tidak ada perpindahan pada akhirnya. Itu ya. Nah, jarak ini adalah total jarak tempuh. Jadi harus diperhitungkan, jadi harus diharga mutlakkan. Nah, ini jarak total merupakan yang dicari adalah jarak total perjalanan selama 5 detik pertama, yaitu jumlah jarak tempuh pada interval 0 sampai 1, 1 sampai T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1, ya 0 detik sampai 1 detik, 1 detik sampai 3 detik, 3 detik sampai 5 detik. Ya. Interval 0 sampai 1 ke kanan, 1 sampai 3 ke kiri, 3 sampai 5 ke kanan lagi. Nah, ini harus diharga mutlakan karena jarak tempuh. Jarak itu selalu positif. Dulu kan harga mutlak itu kan konsep jarak ya. Jarak itu tidak memperhatikan ke kanan atau ke kiri. Sehingga ketika ada yang arahnya ke kiri harus kita harga mutlakan. Nah, ini kan berarti harga mutlak dari T0 ke T1, ini tinggal kita masukkan ke rumus jarak ya. Kita kan sudah punya rumus jarak ini. ST sama dengan T pangkat 3 min 6T kuadrat per 9T. Ketika T sama dengan 0 dimasukkan ke rumus S tadi, S sama dengan 0. Ketika T sama dengan 1 dimasukkan ke rumus S tadi, S sama dengan 4. Ketika T sama dengan 3 dimasukkan S sama dengan 0. Nah, ini perpindahannya, perpindahan posisi. Ketika T sama dengan 5, S-nya nanti 20. Nah, ini tinggal kita masukkan saja. S1 min S0, 4 min 0, 4. Jadi jarak perjalanan dari 0 detik ke 1 detik menempuh 4 meter.
Tadi satuannya apa? Meter ya. Ya, satuannya meter ya. Kemudian yang belok ke kiri dari detik pertama ke detik ketiga berarti kan S3 min S1. 0 kurangi 4. Nah, ini kan harus diharga mutlakkan sama dengan 4. Menempuh 4 meter. Ke kanan lagi, detik ketiga sampai detik kelima, dimasukkan ke rumus S, S5 min S3, diharga mutlakkan 20 min 0. Dari detik ketiga sampai detik kelima menempuh 20 meter. Berarti total, jarak totalnya 4 tambah 4 tambah 20 sama dengan 28. Jadi jangan lupa diharga mutlakkan ya, karena konsep jarak selalu positif nilainya. Jarak tempuh selama 5 detik adalah 28 meter. Kemudian kita lihat G, tentukan percepatan pada waktu T setelah 4 detik. Nah, ini yang ditanyakan adalah percepatan ya. A, berarti kan turunan pertama dari V. V-nya tadi sudah kita peroleh. Nah, ini A sama dengan V absen T. V-nya kan 3D kuadrat min 12T plus 9. A-nya berarti kan turunan pertama dari V, 6T min 12. Pada saat T sama dengan 4 tinggal dimasukkan saja. 12 meter per detik kuadrat. Nah, ini diperhatikan notasinya ya. Kalau percepatan di sini ada detik kuadrat. Kalau kecepatan kan meter per detik. Kalau percepatan meter per detik kuadrat. Yang H, gambar fungsi posisi, kecepatan, dan percepatan pada saat di detik 0 sampai 5. Nah ini kita harus bisa menggambar ya. Menggambar fungsi posisi S. Kan rumusnya sudah ada nih. S-nya kan ini. Kan tinggal digambar ya. Bisa menggunakan software MATLAB atau Matematika. Nanti ketika sudah semester berapa pasti dikenalkan ya. S-nya ini, V-nya ini, A-nya ini yang berwarna kuning. Kemudian pertanyaan terakhir. Nah, ini kapan laju partikel naik, kapan turun? Nah, ini pertanyaan yang penting ya. Karena sudah kita bahas sebelumnya, hubungan antara kecepatan, percepatan, dan laju. Ingat, laju atau speed adalah harga mutlak dari V atau kecepatan. Nah, ini kebetulan pertanyaan terakhir yang ditanyakan adalah kapan laju partikel naik, kapan laju partikel turun. Nah, ini bisa kita lihat dari sini. Kapan naik kan berarti ada dua ini ya, ada dua kemungkinan. Ketika V dan A positif, atau ketika V negatif, A negatif. Jadi ketika dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, pasti lajunya bertambah. Tetapi ketika ada salah satu positif, salah satu negatif, pasti lajunya berkurang. Kita lihat, V-nya positif, A-nya negatif, laju berkurang. V-nya negatif, A-nya positif, laju berkurang ya. Jadi gampang ya untuk menentukan apakah laju bertambah atau berkurang, tinggal dicek V sama A-nya. Ketika dua-duanya nilainya tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, pasti lajunya bertambah. Ketika tandanya berbeda, pasti lajunya berkurang. Nah, ini ditanyakan kapan laju naik, kapan laju turun. Nah, kapan naik kan berarti ketika tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, ini bisa kita lihat dari gambarnya ya. Laju naik ketika V sama S. Oh, kok V sama dengan A ya. V dan A ya. Jadi untuk menentukan laju naik atau turun dilihat V dan A. V lajunya naik ketika V dan A sama-sama positif atau V dan A sama-sama turun. Nah, bisa kita lihat dari gambar ini. Sama-sama positif kan? Nah, ini V-nya di sini positif tapi di sini negatif ya. Nah, sama-sama negatif kan di sini nih. V-nya kan yang berwarna biru, A-nya yang berwarna kuning. Nah, ini sama-sama negatif kan di sini. Sama-sama negatif ya, sama-sama di bawah sumbu horizontal. Ini kan antara 1 sampai
1 sampai 2. Ya. 1 sampai 2 ini kan V dan A sama-sama negatif. Sama-sama positif, antara 3 sampai 4. Ya, ini kan sama-sama kurvanya di atas. Sehingga bisa kita lihat. Nah, ini benar ya. Sama-sama positif, T1 sampai 2. Kemudian sama-sama negatif ya. T1 sampai 2 sama-sama positif ketika ini T-nya lebih besar dari 3. Ini kan sudah di atas sumbu X semua. Nah, laju turun ketika V dan A memiliki tanda yang berbeda. Yang satu di atas sumbu, yang satu di bawah sumbu. Nah, ini bisa dicek antara 0 sampai 1. Ya. Nah, ini kurang ya ini ya. Harusnya 0 sampai 1 sama 2 sampai 3. Karena pada interval 2 sampai 3, kita lihat V-nya di bawah, A-nya di atas. Kan tandanya beda. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk contoh kedua, ini lebih detail lagi, nanti bisa dibaca atau kita bahas minggu depannya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang penting bisa memahami konsep jarak, kecepatan, dan percepatan, dan laju. Ya, laju adalah harga mutlak dari kecepatan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk mungkin yang F itu, Pak, kan ditanya jarak total sama 5 detik ya, Pak. Itu apa harus menggambar dulu kayak yang di E, atau bisa kayak dimasukin dari detik 1, detik 2, 3, 4 dimasukin ke fungsinya gitu, Pak. Terus dijumlah. Ya, tidak perlu digambar, tetapi tidak bisa langsung dari detik 0 sampai 5 nggak bisa ya. Harus diperhatikan arahnya. Jadi bisa juga tidak perlu digambar, tetapi dilihat pergerakan partikelnya di sini pada posisi D. Jadi harus dicek dulu kapan V positif, kapan V negatif. Kalau dari ini kan jelas nih. V-nya positif kan 0 sampai 1 dan 3 sampai 5. Negatif antara 1 sampai 3. Nah, ini dihitung satu-satu. Ini kan berarti S1 kurangi S0, ini S5 kurangi S3, ini S3 kurangi S1. Di harga mutlakan kemudian dijumlahkan. Itu ya. Oke, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada pertanyaan? Enggak ada? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini sinkronus kita cukupkan ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di WhatsApp. Silakan dibaca-baca mengenai konsep turunan ya. Ada jarak, kecepatan, speed atau laju, kemudian percepatan. Laju ditentukan oleh V dan A, kecepatan dan percepatan. Jadi lajunya bertambah ketika V dan A tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Lajunya turun ketika V dan A memiliki beda tanda, satu positif, satu negatif. Itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, DOJW. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.